Bayangkan sebuah bangsa di mana tidak ada lagi truk sampah yang meraung di pagi hari membawa aroma busuk, karena setiap on sampah dapur diolah kembali menjadi sumber makanan secara bersama-sama. Saat ini Indonesia harus bergerak cepat memperbanyak pusat-pusat pengolahan kompos komunal, karena beberapa TPA telah mencapai kapasitas maksimal. Data nasional menunjukkan potret mengejutkan. Sekitar 50% sampah di Indonesia adalah sampah organik. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang food waste atau sisa makanan terbesar di Asia Tenggara. Ini masalah serius. Setiap orang membuang 184 kg pangan per tahun. Makanan adalah hasil kerja keras petani, dibayar dengan uang konsumen, jadi tidak seharusnya terbuang percuma. Masih ada satu upaya terakhir agar sisa makanan tidak menjadi sampah yang membebani TPA, menimbulkan bau busuk dan meracuni tanah. Solusinya adalah gerakan kompos komunal. Caranya, warga dalam sebuah lingkungan mengumpulkan sampah dapur mereka untuk dikelola menjadi kompos secara komunal. Beberapa daerah dan perkotaan sudah melakukannya. Salah satunya warga RW 16 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sudah memiliki koperasi kompos sejak 5 tahun lalu. Saya dan Bu Santi membulatkan niat untuk mengembangkan koperasi kompos di lingkungan kami pada bulan 8 Februari tahun 2021. Anggota tinggal memilah sampah dapur organiknya ke dalam ember yang sudah disediakan dan meletakkannya di depan rumah sesuai jadwal. Proses selanjutnya diurus oleh tim kompos. Dan 2 kali setahun anggota mendapat bagi hasil komposnya. Saat ini sudah ada 152 rumah dan 2 tukang sayur yang ikut dalam koperasi kompos ini, mengumpulkan sampah dapur dan daun-daun kering dari halaman. Sekarang koperasi ini mempekerjakan 4 orang pemuda yang tadinya menganggur. Mereka melakukan pembuatan kompos secara sederhana, yaitu dengan mencampur sampah organik dengan kompos jadi dengan komposisi 1:1, lalu membiarkannya selama 4-6 minggu hingga menjadi kompos seluruhnya. Himbauan utama bagi tiap rumah adalah mencegah dan mengurangi sampah agar hanya organik yang tersisa. Lalu kami menyiapkan sistem koperasi kompos ini untuk memudahkan warga berubah. Kompos yang dihasilkan secara komunal bisa dibagikan kepada warga atau digunakan untuk menanam aneka sayuran di lahan milik bersama. Pengelolaan kompos komunal juga dilakukan warga Yogyakarta. Terlebih mulai Januari 2026 ini, pemerintah kota Jogja memberlakukan aturan bahwa sampah organik dilarang dibawa ke depo. Warga wajib memilah sampah organik dan memasukkan ke dalam ember tertutup untuk diangkut petugas setiap hari kecuali hari Rabu dan Minggu. Terobosan ini mendapat sambutan baik warga, mengingat TPA Piungan di Jogja memang sudah terlalu penuh. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat telah lebih dulu bersama-sama mengolah sampah organik secara komunal. Salah satunya di Taman Pintar, Yogyakarta, yang juga menyediakan sarana edukasi pemilahan dan pengolahan sampah komunal. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 itu sudah memilah semua sampah sampai sekitar jam 9, jam 9:30. Habis itu ini sampah kosong. Nah ini yang daun-daun di sini mas. Ini diolah lagi nih daun. Ini daun-daun yang dihasilkan di Taman Pintar ini sudah habis. Nah ini diolah jadi pupuk ini. Secara ekologis, kompos yang dihasilkan akan sangat bermanfaat sebagai obat bagi tanah yang sudah mati atau kurang gizi. Warga bisa menanam sawi, cabai, kangkung, dan terong di lahan tidur yang dulu kosong. Bisa juga menanam di pot atau karung planter bag diisi tanah dicampur kompos. Hasil panen sayuran dibagikan kembali kepada warga. Maka pengolahan sampah dapur secara komunal menjadi contoh nyata ekonomi sirkular yang membawa manfaat langsung bagi warga. Sisa makanan hari ini adalah nutrisi untuk pangan esok hari. Jika praktik kompos komunal ini dieskalasi menjadi gerakan nasional, pemerintah dapat memangkas biaya operasional pengelolaan sampah hingga triliunan setiap tahunnya. Indonesia akan memiliki ketahanan pangan berbasis komunitas yang solid.
Mari kita terapkan cara ini di lingkungan tempat tinggal kita agar bumi lebih lestari.